Halo sahabat-sahabat semua, Christine Liman di episode kali ini ingin membagikan sebuah insight dalam perjalanan saya membangun sebuah tim. Awal join di bisnis asuransi, mentor saya selalu menanamkan satu mindset kepada saya, bahwa bisnis asuransi adalah sebuah kendaraan yang sangat tepat untuk mencapai tujuan saya, yaitu financial security yang aman dan nyaman. Nah, ada dua pertanyaan yang mentor saya ajukan. Yang pertama, Christine, kamu mau aman dan nyaman sementara atau aman dan nyaman selamanya? Nah, tentu saja saya memilih aman dan nyaman selamanya kan. Nah, untuk bisa aman dan nyaman selamanya, hanya ada satu cara, yaitu membangun tim. Ada satu quote yang saya sangat suka ya, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jika kamu mau berjalan cepat, pergilah sendiri, tapi jika kamu mau berjalan jauh, pergilah bersama-sama. Tentu saja ya, jika kita ingin capai omset yang besar dengan mengerjakannya sendiri dibandingkan dengan mengerjakan yang beramai-ramai, tentu hasilnya dan cara kerjanya berbeda. Misalnya, kita ingin mencapai omset 10 miliar. Satu orang Kristen kejar 10 miliar, dengan 10 orang Kristen kejar 1 miliar, itu tentu effort dan hasilnya pasti akan berbeda. Nah, dari mindset tersebut, dari awal saya join di bisnis ini, saya menerapkan prinsip selling is recruiting, recruiting is selling. Dua-duanya itu adalah sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua yang diajukan kepada saya ya adalah, kamu di bisnis ini, jika kamu sudah memiliki satu financial security yang aman dan nyaman, kamu mau mewariskan foto-foto plakat perjalananmu, trofi-trofi, foto-foto perjalanan ke luar negeri, sertifikat, atau kamu mewariskan satu sumber income yang sustain, berkelanjutan, dan terus mengalir. Saya terenjelep ya, terhenyak seketika ya. Tentu saja saya mau mewariskan satu sumber income. Bukan cuma income ya, tapi sebuah sumber income yang sustain dan terus berkelanjutan. Nah, hanya ada satu cara untuk bisa mewariskan legacy yang sustain ini, yaitu dengan membangun tim. Maka dari itu, sejak dari awal saya join, saya mengajak nasabah-nasabah, teman-teman, kerabat, untuk menjadi partner bisnis saya, menjalankan bisnisnya bersama-sama. Dan perjalanan membangun tim ini betul-betul dimulai dengan sebuah mindset ya teman-teman, yaitu membangun satu financial security yang aman dan nyaman selamanya, serta keinginan untuk mewariskan satu legacy yang sustain dan berkelanjutan terus-menerus. Dalam mengembangkan bisnis, saya menggunakan kekuatan sosial media dari awal. Saya suka membaca filosofi negeri Cina, dan saya belajar dari seorang filsuf Cina yang bernama Lao Tse. Dia bilang, kalau ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap atau kejar kupu-kupunya. Dia akan terbang menjauh. Tetapi tanamlah bunga-bunga yang indah, ya, buatlah sebuah kebun bunga yang cantik, sehingga kupu-kupunya nanti akan datang menghampiri, bahkan dia akan bawa teman. Dia akan bawa temannya yang kupu-kupu, dia akan bawa temannya si capung, si lebah, sehingga taman bunga itu menjadi taman bunga yang sangat ramai dan indah. Nah, jadi saya fokus membangun taman bunga saya dari awal dengan cara mencetak prestasi, meraih reputasi, dan juga memperdalam kompetensi saya dengan cara memperbanyak financial literasi saya di bidang keuangan. Ya, lalu saya minimum mencapai MDRT dan billion unit setiap tahun, ya, dan terus membangun building trust dengan nasabah dan bisnis partner saya. Nah, dengan menggunakan kekuatan sosial media inilah saya bangun sebuah personal branding. Saya menggunakan seluruh platform sosial media, Instagram, Facebook, website, YouTube ya. Dan saya menggunakan kekuatan sosial media ini dengan cara mencetak game of number ya, mencetak game of number dari sekian banyak orang yang masuk, kita seleksi. Nah, cara menyeleksinya saya juga punya satu kualifikasi ya, yaitu dengan cara melihat profil dari orangnya seperti apa, network yang dia punya, keinginan dia untuk belajar, dan ada beberapa lagi spesifikasi untuk menilai bahwa orang ini sevisi atau semisi tidak dengan kita. Nah, mereka yang sevisi dan satu misi,
kita jalan bareng-bareng membangun bisnis bersama-sama. Mengembangkan tim ya. Nah, dulu ketika saya resign dari kerjaan saya sebagai karyawan kantoran, saya pernah memiliki bisnis konvensional sebenarnya. Waktu itu kan kita punya karyawan, ya karyawan-karyawan yang kurang perform, ya kita bisa evaluasi dan kita berhentikan. Nah, di industri asuransi, kita tidak menggaji karyawan, kita tidak menggaji tim kita, maka kita tidak bisa memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan karyawan. Mereka adalah bisnis partner kita, ya. Nah, jadi dalam mengembangkan tim, saya menggunakan banyak sekali people skill, metode pendekatan, 5 bahasa kasih. Kalau teman-teman tahu ya, 5 love languages ya, ada pujian, ada waktu yang berkualitas, ada hadiah, ada sentuhan fisik, dan ada orang yang suka dilayani. Jadi kita betul-betul person by person, semua berbeda karakter, kita approach mereka, kita menjadi teman dan sahabat mereka betul-betul sesuai dengan bahasa kasihnya mereka. Nah, jadi saya pakai hukum Pareto ya. Dalam menjalankan tim saya dibagi menjadi 3 karakteristik. Ada yang 20% sangat mandiri dan bisa jalan sendiri. Ya, ini udah mereka tahu clear banget apa yang mereka mau. Jadi udah tinggal dipencet aja hot button-nya, itu mereka akan jalan sendiri. Nah, terhadap kategori yang seperti ini, saya menjadi sahabat buat mereka. Ya, kita capai impian kita bareng-bareng, kita pergi trip bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng, nobody left behind. Nah, tipe yang kedua ini 60%. Tipe ini orang-orang yang punya semangat juang yang sangat tinggi, tapi mereka mungkin belum pengalaman di industri asuransi. Nah, terhadap kelompok ini, ya saya mengadakan pendekatan khusus ya, banyak menemani mereka di lapangan, kita ingatkan kembali goalnya setiap waktu, monitori yang ketat ya, dan kita betul-betul JFW atau joint fieldwork mereka di lapangan, mengamati, memonitoring, bahkan menjadi contohan buat mereka dalam menjalankan bisnis ini. Nah, golongannya seperti ini, ketika mereka klik, mereka akan sangat cepat untuk maju. Ya, nah, golongan yang ketiga adalah yang 20% yang bobo-bobo cantik. Tapi jangan salah, yang bobo-bobo cantik ini jika ke-trigger oleh satu hal, entah itu mereka diingatkan kembali pada impian mereka, itu bisa jalan sendiri. Nah, untuk ini kita tetap maintain, kita bangun komunikasi tetap ya, kita kasih informasi training, informasi-informasi ya, dan kita tidak lose kontak dengan mereka. Kita tetap menjadi sahabat, menjadi kakak, menjadi orang tua buat mereka, dan terus ingatkan impian mereka. Suatu hari kalau mereka ngeklik, mereka bisa lari dan menjadi kelompok yang nomor 2 dan kelompok nomor 1 itu. Nah, ada pertanyaan, ketika tim lagi low, lagi down, apa yang kita lakukan? Kalau saya, pertama, saya accept, saya acknowledge apa yang saat itu menjadi kelemahan mereka. Ya mungkin mereka lagi mau take a break, oke silakan nggak apa-apa. Kita respect mereka mau take a break dan kita kasih waktu. Sembari kita terus menjadi teman dan sahabat mereka. Jangan ditinggalkan. Yang kedua adalah kita bangun connection dan communication yang erat dengan mereka. Stop dulu bicara tentang asuransi, stop dulu bicara tentang kerjaan, kita menjadi pendengar yang baik buat mereka. Buat sebagian besar orang kayak saya, contohnya ya yang suka bicara ya, kadang-kadang kita bicara terlalu banyak dibandingkan mendengarkan. Nah, disinilah saatnya kita menjadi pendengar yang setia buat tim kita, ya, mendengarkan mereka, keluh kesah mereka, problem mereka, dan kita mencoba sama-sama memahami mereka dan membawa mereka keluar dari permasalahan mereka. Jadi take a break sejenak dan tidak perlu ngomongin tentang asuransi. Nah, speak their language. Yang ketiga ya, speak their language. Bicara bahasa mereka. Apalagi para milenial misalnya ya. Para milenial itu kan mereka punya bahasa yang berbeda, candaan yang berbeda, cara berpakaian yang berbeda. Nah, kita mencoba untuk connected dengan mereka ya, dengan memahami, mengikuti candaan mereka dan memahami ya, yang terpenting adalah memahami. Ada juga yang golongan selenial ya, seniornya milenial. Kita juga menjadi betul-betul connected dengan mereka dengan mengikuti style mereka dan speak their language. Itu adalah cara untuk connected dengan gampang ya, karena bisnis ini adalah people business ya. Jadi connected antara satu sama lain itu sangat penting. Oke, bagaimana cara membagi waktu dengan terus bisa mempertahankan prestasi sebagai MDRT dan juga membangun tim yang solid dan berkualitas. Oke, saya biasanya membagi 1 tahun kerja itu menjadi 2, yaitu semester pertama saya fokus pada personal selling.
saya capai goal-goal pribadi saya kejar impian-impian untuk menjadi MDRT, lalu trip-trip yang saya ingin capai di semester pertama, sembari terus melakukan aktivitas rekrut. Jadi semuanya dilakukan berbarengan, tapi saya usahakan seluruh goal pribadi saya penuhi dulu di semester pertama. Tujuannya adalah untuk kita achieve dulu, sehingga kita bisa lead by example kepada tim-tim kita yang juga sedang mencapai goal mereka. Kita nggak bisa memaksa tim kita untuk capai MDRT, capai trip ini, trip itu, sementara kita sendiri ya tidak berjuang bersama mereka atau lead by example. Jadi saya lead by example itu adalah cara yang paling ampuh ya untuk menggerakkan tim. Nah, setelah itu di semester kedua betul-betul habis-habisan gaspol bangun tim, temani mereka di lapangan, remind kembali apa yang menjadi goal-goalnya mereka, lalu monitoring yang ketat dan betul-betul bersama mereka mewujudkan satu persatu impian mereka. Karena saya besar di industri ini dengan sebuah mindset, maka saya juga ingin memberikan tips lewat sebuah mindset. Individually, we are just a drop, but together, we are an ocean. Sendirian kita hanya setetes air, tapi dengan bersama-sama kita bagaikan sebuah samudra. Sebagai MDRT, kita adalah Raja Wali. Tapi Raja Wali juga nggak bisa sendirian, nggak enak. Marilah kita berkumpul, memiliki tim yang terdiri dari Raja Wali yang luar biasa. Kita sama-sama solid, mencapai goal, satu visi, satu misi mewujudkan semua impian keuangan kita. Financial security yang aman, nyaman, dan kita ingin meninggalkan satu legacy, bukan hanya foto trip jalan-jalan ke luar negeri, piala-piala, sertifikat, tidak. Tapi kita tinggalkan satu sumber income yang sustain dan berkelanjutan. Saya Kristy Liman, terima kasih.